di umur segitu aku udah tahu gitu kalau kehilangan mata sebelah itu udah sedih gitu kan. Iya. Ya kan? Kue mari yo. Pokoknya ojo nangis meneh. Nek gak Mario mati. Sugeng Prayogi. Oke, Mamen. Gimana kabarnya Di? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol kan? Wah, benar-benar kali. Kayak mana ya? Semakin lama kayaknya memang memerlukan kerjaan gitu ya kan. Pekerjaan lebih penting ya. Fokus kepada kerjaan Jadi semakin. sekarang sibuknya apa? Kerja apa nih? Sibuk Ya, apa? masih aja sih mekanik sih. Mekanik motor sih ya. Masih lancar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Gimana pasien apa yang bolo-bolo motor masih rame? Wah, alhamdulillah rame ya. Kadang gitulah, kadang rame, kadang enggak. Ya, tetap disyukuri lah kan. Iya. Namanya juga kan ya, alah, rezeki kecil tetap terimalah. Oh, rezeki itu nggak pandang kecil besarnya. Nah, itu benar kan. 1000 perak pun kalau itu rezeki kau syukuri Ya, bakalan berkah insya Allah. Alhamdulillah. Jadi suka dukanya nih jadi mekanik nih apa nih? Dari sukanya dulu, Kalau sukanya dulu ya. Waktu kita punya kawan gitu. Waktu dia pingin bore up motornya gitu kan. Waktu pingin bore up. Jadi dia serahkan ke kita semua kan. Ya. Waktu bore up. Kita yang beli alatnya, kita yang beli apanya. Orangnya enak nyerahkan uang semua sama kita. Oh, berarti kita bisa ngatur keuangan sendiri. Nah, iya, maksudnya gini, kalau uang itu banyak, kita bisa belikan underdeal yang lebih bagus gitu. Iya, hasilnya yang juga berkualitas bagus gitu ya. Jaga apa juga? Kualitas kerja kita ya. Kualitas kerja satu, terus itu jaga konsumen juga. Jaga nama ya. Iya. Jadi dukanya apa dukanya? Kita disukanya kan? Iya, kalau dukanya itu ya seru nih. Kalau di bengkel itu udah pasti dukanya lebih banyak daripada sukanya sih. Ya, boleh ya, lah, terus terang lah. Satu lah. Kalau dari pertama ya kayak orang mau membor up motor gitu. Ya. Terus tuh dananya itu kurang gitu. Oh. Jadi dia sebelumnya udah nanya gitu kan dari HP atau apa sosial media gitu kan. Ya. Dia nanya, "Berapa sih, Bang, bor up motor? Ini itu." Oke. Yang kalau untuk bor up ini bagian depan sekitar AB 1 jutaan gitu kan. Ya. Untuk membesarkan bagian pouring atau piston, seher kan. Iya. Nanti bagian noken mau pakai yang BRT atau Kawahara itu. Jadi tapi sayangnya dananya tipis ya. Dananya tipis. Jadi waktu ditanya itu aja udah 50-50 juga. Maksudnya gini, orang ini kayaknya cuma nanya aja gitu. Oh, nah, jadi iya, mudeng. Jadi terpikir juga sih, nggak apa-apa lah. Mungkin lain kali nanti dapat juga orang yang lebih apa lagi gitu. Karena memang itu resiko. Karena kan boleh juga sih konsumen sharing dulu. Nanti dia terus, ada uang baru gas. Yang keduanya lagi, kalau ada orang tuh kan dateng kan, minta bolo cepet, minta bolo dari yang pertama gitu. Maksudnya ada orang bolo yang pertama, dia minta lebih lagi pertama. Sedangkan kan konsumen tuh tadi kan yang pertama pasti mau dipakai juga sih motornya kan. Udah nunggu juga. Ya, oke lah, Wak. Bentar, Wak. Nyiapin ini baru ketemu Wak. Tapi dia tetap buru-buru. Setelah dipegang motornya, dia itu deketi aja. Dia tuh kayak nggak percaya gitu ya. Iya, kayak nggak percaya gitu. Ya, jadinya kan risih. Udah gini aja, solusinya kalau itu gini aja. Udah, Wak aja kerjain. Biar aku nunggu. Enggak mau aku bayar nah, bilang. Aduh, kadang kebawa emosi juga pingin ngomong gitu, cuman nggak mungkin juga kan, sedangkan saya sendiri masih kerja tempat orang gitu. Benar. Jadi kan nggak enak juga sama bos bengkel gitu atau apa. Takutnya sih konsumen tuh tadi pada lari gitu kan. Ya pada tempat tetangga, tempat lain, kita nggak tahu juga. Saingan juga banyak sekarang. Saingan juga banyak. Bengkel sekarang mungkin kalau untuk di wilayah saya sendiri aja mungkin. Wilayah siapa? Wilayah saya ya. Sama wilayah kita itu. Kita kan tetangga. Kita tetangga ya, men. Kita tetangga, men. Tetangga, bro. Oke. Jadi selain itu dukanya nggak ada lagi, cuman itu aja. Ada juga sih. Capeknya apa nih capeknya? Kalau beratnya enggak ya? Kalau di bengkel nih, kalau untuk berat enggak. Terus itu untuk capek sebenarnya capek juga sih, cuman capeknya itu di bagian pinggang satu. Iya, kan? Bagian pinggang, pinggang punggung, ya kan? Kaki. Kalau kaki itu kayak mana ya? Kalau untuk saya sendiri sih kaki nomor 3 lah. Yang terutama pinggang sama punggung.
Terus tuh kalau masalah pinggang nanti aku yang kusuk. Oke. Aku udah tukang kusuk sekarang. Oke, tukang kusuk sekarang ya. Semenjak gak kerja lagi aku. Iya. Jadi kusuk itu udah kursus lama enggak? Itu baru-baru sih. Baru-baru ya. Baru semenjak nggak punya uang ini lagi. Aduh, makanya mulai buat podcast, buat konten lagi semenjak nggak punya uang ini kan. Nggak ada kegiatan. Iya kan, coba-coba juga kan. Siapa tahu, ya nggak siapa tahu sih. Maksudnya ya berdoa sama usaha juga. Siapa tahu di bidang ini kita bisa maju gitu kan. Amin. Oke. Insya Allah. Jadi apa yang mau kita bahas nih coba? Iya. Ini aku punya pertanyaan ini. Jadi apa itu pertanyaannya? Masa kecil kau tuh dulu itu kayak gimana? Aku kenal kau kan kau udah besar. Kalau masa kecilku nih ya, Bentar. dibilang aduh. Oke. Makasih ya, Dek. Makasih. Oke, lanjut. Kalau masa kecilku ini bandel, nakal. Cuman bandel nakal tuh maksudnya nggak kayak nyuri atau apa, enggak. Jadi apa bandelnya? Gini, iya, kenakalan kau ini apa nih? Gini, kalau bandel aku tuh semuanya gini kan. Kawan ini lagi main permainan gitu kan, kayak main ular tangga gitu kan. Iya. Jadi tiba-tiba aku dateng tuh. Ulang pertama lah. Aku nggak mau kayak gitu. Oh, itu namanya jahil. Jahil ya kayak gitu. Ganggu orang juga, ganggu cewek enggak? SD gak ganggu cewek enggak? Kalau cewek enggak sih, kalau kenapa kok enggak ganggu cewek? Enggak, aku gini, sampai sekarang juga aku kalau nengok cewek suka gitu, ngagumi. Tapi diem aja, enggak berani deket. Besok datang ke rumah ya. Aduh, ilmu ya. Enggak, mau curhat juga sama kita soalnya. Kita sama berarti ya? Sama. Oke, satu server juga. Jadi kenakalan kau yang paling kau ingat, yang paling parah, ada nggak? Ada. Apa? Waktu SMP aku. Apa itu? Mabuk? Enggak, kalau SMP aku nggak mabuk. Justru aku di SMP itu kayak mana ya? Kalau untuk mabuk itu enggak lah. Kalau untuk mabuk kayaknya males gitu. Terus tuh takut juga kan. Cuman lebih parah dari mabuk gitu. Apa tuh? Gini. Kan waktu SMP ada nih disuruh buat kayak kita tuh buat kayak mau naik haji gitu kan. Nah, agama gitu. Maksudnya gini loh, kayak kita buat. Aku gak pernah gitu aku sekolah. Mungkin kita udah beda tahun jauh kali ya kan. Jadi jangan kayak gitulah. Seumuran, bro, seumuran ya. Oke, bro. Oke. Nampak kan tuh nanti. Jadi tuh kayak mana ya? Waktu membuat ada inilah kayak praktek gitu kan. Jadi gladi resik naik haji. Nah, gitulah pokoknya kan. Jadi waktu membuat Ka'bah itu, jadi waktu membuat Ka'bah itu kan udah buat tiang jadi gitu kan. Jadi udah kain itu tertutup gitu. Udah pakai kapan? Enggak. Kain hitam itu ya kan. Oke, kain hitam itu udah tertutup gitu kan di di rancang-rancangannya itu kan. Ya. Jadi setelah itu kan ada kawan satu bawa HP gitu. Ada 2 orang sih bawa HP. Terus tuh yang satunya ini dia ngasih tahu. Dia nyimpen video yang nggak senonoh gitu. Video yang enggak gitu kan. Jadi namanya udah laki semua yang praktek tuh tadi, yang apa kan? Ini aku udah bisa tebak ini. Hah? Kalian masuk ke dalam kota itu, kalian nonton di situ, nobar kalian kan? Iya, terutama maksudnya gini, kawan kami datang satu. Terus tuh masuk dalam itu kan. Pertama 2 orang. Lalu aku ini penasaran dia ngapain sih ke situ. Jadi masuk yang lebih lucunya itu nggak mau di susunan paling belakang, nggak mau di depan kayaknya lebih puas itu. Emang Yamaha kali tuh. Udah datang satu lagi yang punya HP, dia kirim pindah ke kelas. Di kelas itu ada sekitar orang 10 atau 12 gitulah, 12 orang. Jadi orang tuh nontonnya tuh di papan tulis tuh, dikasih meja, orang tuh di belakang di sininya semua gitu nengok. Jadi rupanya nggak lama ada sih siswa sekelas juga, cuman kelas 3B, dia datang cewek tiba-tiba masuk. Jadi ketahuan loh dari situ kan. Jadi kami udah bilangin juga jangan kasih tahu wali murid kami lah, nanti bisa berabe gitu kan, bisa hancur.
bisa kena SP juga gitu kan. Jadi kawan itu tetap mau ngadu sih, mau ngadu dia. Mau ngadu rupanya pas kami prakteknya itu hari Minggu, hari Seninnya dia ngadu. Langsung di situ kumpulkan laki-lakinya semua di dalam kelas, tutup gorden. Disitulah satu-satu kena gampar anjir. Sama-sama. Swear wali murid. Iya, sama wali murid. Wih, nggak bisa disebutin dong Pak ya nanti. Nanti ditit. Nggak usah. Aduh. Baru SMA? SMA. Kalau aku ya SMA sakit sih. Karena nggak sampai SMA gitu. Oke. Dari kau mulai belajar mengingat, dari kau ingat dari kecil kau udah bisa ingat, sampai sekarang ada nggak titik terendah kau tuh sampai kayak aduh gitu kali lah pokoknya. Ada sih, ada. Yang susah memang benar-benar susah. Ada. Aku dulu umur berapa ya? 5 tahun. Umur 5 tahun Udah mulai ingat 5 tahun tuh. Aku dulu ingat 5 tahun kena ini bagian mataku belakangan ini ada kelainan itu. Kayak ada apa gitu? Tusuk kayu, ketusuk kayu. Dulu gini ceritanya. Coba Kan- penasaran ini belum pernah diceritain ini. Dulu kan bapakku buru tani gitu kan. Kira buru dolar. Dulu orang tuaku buru tani, jadi kerjanya di kebun karet gitu. Ya. Jadi waktu itu aku sama abangku, kan kami nggak jauh-jauh gitu umurnya kan. Iya. Jadi waktu itu aku diajak pagi kan ke kebun karet. Jadi sama bosku ini dicariin ikan ini sih, ikan apa namanya tuh? Ikan Cupang. bendera. Bukan ini cupang mulu anjir. Sekarang lagi tenar ikan cupang. Oke. Ikan bendera. Di Bendera apa tuh? Negara apa? ada oren-orennya sih. Bendera apa kalau oren? Gak ada. Nggak ada kayaknya. Jadi ikan itu kan ikan bendera gitu kan. Jadi ditaruh di plastik gula. Jadi waktu aku bawain gini, kata orang tuaku ditaruh di pohon sawit itu aja. Jangan sampai dibawa-bawa, nanti kalau jatuh kepijak mati gitu kan. Jadi udah aku taruh di pelepas sawit gitu kan, ya kan, di ranting sawit tuh lah kan. Jadi abangku tuh ngeledekin gitu. Aku ambil ikannya ya, aku ambil gitu kan. Oh, jahil. Iya, Ya. jahil gitu kan. Jadi aku juga kayak mana gitu. Jadi waktu dia lari mau ngambil ikan itu, dia bawa kayu gini gitu. Jadi ketika dia lari mau nyampe tempatnya berhenti, Kau lurus. iya, aku masih lari. Swear sih, ini mata diperban 1 bulan. Jadi ini kok masih bisa nih. Ya. Memang nggak, kalau bola matanya nggak rusak. Kalau bola matanya nggak rusak, ini di bagian sini makan ada sebelah kanan makan Coba. ada kayak tai lalat. Oh gitu. iya. Nah itu. Kelihatan. Itu sih sampai habis kena itu abang aku diajar sama orang tuaku kan. Diajar kan. Udah diajar ditinggalin dia kan di ladang, ada si kakak satu kan. Jadi udah ditinggalin, aku dibawa rumah sakit terdekat kan. Iya. Serem ya ngomong rumah sakit terus serem kali. Aduh, rumah Entah sakit kenapa? dibawa. Karena Covid ini jadi ngomong rumah sakit kayaknya serem kali. Wis, Kopik ini Udah nggak usah bahas Covid. Terlalu Oke, berat oke. pembahasan kita itu. berat boy. Nggak Kopik. masuk di kita itu Covid. Oke. Jadi waktu dibawa ke rumah sakit tuh kata ibu itu, "Bu, ini kenapa?" gitu kan. Ya orang tua aku otomatis cerita sih sama aku waktu udah besar gini kan. "Bu, ini kenapa? Kena kayu gini-gini." "Udah, Bu, tolong dulu ini, Bu." Waktu pertama kali kena, ini darahnya banyak gitu. Jadi orang tua aku nih udah kayak mana ya? Parno. Wah. Udah kayak mana? Udah berpikir, anakku ini udah nggak bisa lah nengok matanya sebelah gitu kan. Iya. Jadi ketika udah diperban ada 1 bulan belum sembuh. Jadi udah 1 bulan belum sembuh juga. Jadi masih sama nenek aku nih dibikin gini kayak mana ya? Wes le, nenek kenduri Mari. bar kenduri mari yo ngono kan. Nanti ada translate-nya ya. Yo aku pun nang kono wis nangis lah pokoknya. Jadi ngomong Jawa aja gitu. Aku pun di situ udah nangis lah pokoknya. Pokoknya udah di umur segitu aku udah tahu gitu.
kalau kehilangan mata sebelah itu udah sedih gitu kan. Iya. Ya kan. Jadi di situ aku udah merebes juga, udah nangis juga gitu. Jadi orang tuaku, yo wis, bahasa Jawa dulu ini ya. Iya, nggak apa-apa, nanti editing nanti selalu aja. Editornya pandai kok. Yo wis, sing kuat kowe. Engko dibar genduri ambek nenek. Kowe mari yo. Pokoknya ojo nangis meneh. Nek nggak Mario mati. Gawat anjir, kamu mati. Jangan dulu, belum kuat. Aduh. Belum menerima. Jadi di situ udah habis digendorein, ada 2 minggu lagi. Kok kayaknya mata ini udah bisa nengok gitu kan. Iya. Jadi waktu udah dibuka kan selama 1 bulan itu buka perban 3 kali udahan. Jadi kedua minggunya itu lagi mau keempat kali gitu kan. Jadi udah dibuka, pertama kali nampak itu kayak mana ya? Putih. Enggak putih sih, maksudnya kayak ngeblur gitu, kayak kamera ngeblur gitu kan. Bokeh ya. Bokeh boy. Jadi kayak ngeblur gitu kan. Jadi masih ada 3 hari itu ngeblur gitu kan. Rupanya lama kelamaan terang juga. Tapi sampai sekarang sih masih ada terasa. Cuman Terasa perih gitu. tapi pandangan terang. Terang. Apalagi kalau kayak nengok-nengok cewek yang gemoy gimana gitu. Ngomong lain ya. Jadi kita ngambil bunga 7 rupa. Terserah bunga apa aja, yang Iya, penting 7 jenisnya. rupa. Cuman setelah itu kita niat untuk dia pergi gitu, untuk buang dia Ada gitu. baca-baca.